Ya, pohon apa itu? Pisang batu. Oh, pisang batu. Yang mau diambil terutama daunnya. Pisang batu. Pisangnya juga dimakan. Cuma kan kita jarang makan pisang batu. Penontonnya lagi dikit nih bang, tumben bang. Itu contoh. Apa tiap hari karena Kalau ngupload kali ya? pohon salam yang mau diambil apa? Daunnya, daun salam. Nggak jadi nasi uduk kalau nggak ada daun salam. Meskipun di Jakarta nggak ada pohon salam, tapi ternyata nasi uduk banyak. Itu contoh. Baju. Ada yang mau diambil kayunya. Yang sakut kasih baju gitu. Kayunya. Habis dong. Itu sebabnya hutan-hutan dikuasai karena orang mau mengambil kayunya. Baik. Nah sekarang kalau kita punya iman yang hidup itu pengaruhnya apa? Pengaruh iman itu bagaimana? Nah di dalam buku ini pengaruh iman itu setidaknya ada 3. Pertama, orang kalau sudah beriman dia memiliki kemerdekaan jiwa. Jiwanya merdeka. Dia tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun kecuali kepada Allah. Masih ingat cerita Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu seorang budak asal dari Afrika, warna kulitnya hitam, status sosialnya rendah karena dia budak. Lalu dia beriman kepada Allah, bersyahadat di hadapan Nabi. Nah, sesudah dia mengucapkan syahadat, dia beriman, dia berakidah, maka dia punya kemerdekaan jiwa. Biasanya namanya budak, nurut saja apa kata tuannya. Tapi ketika dia diketahui oleh tuannya bahwa dia sudah menjadi muslim, tuannya memerintahkan dia keluar dari Islam. Nah, biasanya kalau tuan ngomong apa dituruti, tapi yang satu ini tidak. Dia tidak mau nuruti tuannya. Dia berani berkata tidak meskipun dia tahu apa resikonya. Maka dia disiksa. Luar biasa siksaan yang dia terima. Dia dicambuk. Sebelum dicambuk, dia diikat. Lalu dia ditarik dengan seekor kuda keliling-keliling padang pasir yang panas. Coba aja Bapak jam 12, jam 1 siang itu berdiri nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki di aspal. Kira-kira bagaimana? Melepuh. Oh itu panas itu. Pasir itu begitu panas. Dia ditarik, sesudah itu dicambuk. Karena dia masih bertahan, dicambuk. Masih bertahan juga, dijemur di terik matahari panas. Dia bertahan juga, maka dia ditindihkan batu yang besar. Begitu besar itu batu, nggak bisa diangkat oleh seseorang, oleh satu orang nggak bisa, digotong beberapa orang, lalu diletakkan di atas perutnya, sehingga dia menahan sakit yang sangat, geleng-geleng kepala, kayak ibu melahirkan. Dulu udah melahirkan, geleng-geleng kepala, sebagai tanda sakit. Bapak melihat gak Pak? Istri lagi melahirkan itu sampai geleng-geleng kepala. Saya melihat di film. Datanglah Abu Bakar
ketika melihat Bilal disiksa kayak begitu, nggak ada pilihan lain kecuali harus membebaskannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pulang, ambil uang yang banyak, ditebus, dibeli itu Bilal, dibebaskan dari status perbudakan. Ini contoh, itu namanya jiwanya merdeka. Ada lagi sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia hidupnya senang karena anak bangsawan, gak pernah susah. Kata siapa ya? Ada orang gak pernah susah. Itu kata Cak Nun. Siapa Cak Nun? Emma Ainun Najib. M.H. Ainun Najib. Kata M.H. Ainun Najib, Ibu Megawati itu gak pernah susah. Iya. Baik. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak umur 17 tahun, anak remaja, masuk Islam. Ketika masuk Islam, keluarganya tidak setuju, keluarganya memboikot, sampai diputuskan hubungan persaudaraan oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh saudara-saudaranya. Dan ibu yang sangat dia cintai protes. Bagaimana protesnya? Mogok makan. Ibunya mogok makan karena dia tahu saat ini anak yang sayang, hormat, cinta kepada dirinya sebagai ibu. Mudah-mudahan nanti dia mau nurut apa maunya si ibu. Maka ketika ibunya sudah lemah karena nggak makan, dibujuk oleh Sa'ad, Bu, makan dong Bu. Kenapa sih ibu nggak mau makan? Kata ibunya, aku baru mau makan kalau kamu meninggalkan Islam, keluar dari Islam. Wah, tegas itu ibunya. Karena ibunya tegas, dia juga bisa menunjukkan ketegasan. Bu, saya cinta, taat, sayang pada ibu. Apa yang ibu mau saya turuti. Tapi yang satu ini tidak. Andai ibu punya 100 nyawa, seandainya ibu sekarang mati, nanti hidup lagi, mogok makan lagi, kurus kering lagi, mati, hidup lagi, mogok makan lagi, kurus kering lagi, mati, hidup lagi, terus begitu. Seandainya punya 100 nyawa, saya tidak keluar dari Islam. Wah, ini namanya jiwanya merdeka, enggak terbelenggu meskipun oleh ibunya. Nah, kita ini kan kadang-kadang masih terbelenggu dengan sesuatu. Lagi asik nonton siaran langsung pertandingan sepak bola, babak final lagi. Terus terdengar azan Isya. Itu kalau lagi begitu pergi ke masjid apa nerusin bola? Ada ngaku dah tuh. Nonton bola Gak suka badminton. Sukanya apa? Kalau di masjid ada TV lagi. Bola nggak ada Nah. Indonesia ngapain? Nah, itu kita diuji. Saya main derby. Kalau kita nerusin sepak bola, tidak kita ke masjid, itu namanya kita terbelenggu oleh sepak bola. Jiwa kita belum merdeka. Itu satu. Yang kedua, orang kalau sudah beriman dengan baik, dia punya kekuatan jiwa. Jiwanya kuat. Hidup ini kan ada enak, ada gak enak. Hidup ini ada senang, ada susah. Orang kalau jiwanya kuat, dia kalau hidupnya senang tidak lupa diri. Kalau susah tidak putus asa. Nah, ini kan banyak yang sebaliknya. Kalau senang lupa diri, kalau susah putus asa. Wah, nyari duit susah. Kalau
nurutin yang halal-halal saja mah nggak dapat banyak, haram-haram dikit mah nggak apa-apa, kan begitu ngomongnya. Maka orang yang menghalalkan segala cara itu namanya orang yang putus lemah, jiwanya lemah. Itu namanya putus asa. Putus asa itu bukan cuma bunuh diri. Bunuh diri itu puncak dari putus asa. Jadi jiwanya kuat, senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Waktu lagi susah ngomongnya apa? uji. Saya pengen sedekah kayak orang-orang. Nah, orang-orang pada sedekah, saya boro-boro sedekah. Untuk diri sendiri aja udah susah. Nanti deh kalau punya duit saya mau sedekah. Ketika punya duit bahkan banyak, sedekah apa enggak? Lupa. Yang dia ingat ya enak banget punya TV 14 in. Yang enak punya TV 21 yang 30 berapa? dibalik Yang 41. 32. Udah gitu yang layar datar yang ditempel di tembok. Ya bukan nggak boleh, nggak apa-apa, beli TV lagi nggak apa-apa. Cuma sedekahnya kenapa jadi lupa? Yang enak punya duit beli kendaraan yang baru, nggak apa-apa. Tapi akhirnya apa? Ketika ada keharusan bersedekah ya boro-boro sedekah. Ini aja masih kurang lagi. Jadi orang jiwanya harus kuat, kekuatan jiwa. Yang terakhir, yang ketiga, orang kalau akidahnya, imannya, tauhidnya mantap, dia punya ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Dia tidak risau. Ya, jiwanya tenang. Dia tidak takut menghadapi hidup. Kan ada orang takut menghadapi hidup. Nanti kalau saya tua bagaimana ya? Kalau saya tua, saya susah, udah gak kerja, bagaimana? Akhirnya apa? Duit sekarang punya ditabung. Ya bukan nggak boleh tabung. Duitnya ditabung. Buat apa? Buat hari tua. Padahal belum tentu dia nyampe tua. Ya bukan nggak boleh, tapi kenapa sedekah jadi lupa untuk hari tua? Tunjangan hari tua. Kalau saya sakit nanti bagaimana ya? Bayar rumah sakit kan mahal. Akhirnya apa? Asuransi. Asuransi. BPJS. Ya nggak apa-apa BPJS. Bukan cuma BPJS, asuransi kan banyak tuh. BPJS daftar, asuransi di mana bayar, ikut, mana ikut. Giliran sakit dapat untung nih. Makanya pengen banget sakit. Gitu. Pengen sakit. Kenapa? Karena dia ingin dapat klaim asuransi. Nah, apa aja diasuransikan? Akhirnya apa? Sedekahnya enggak, infaknya enggak, jiwanya tenang. Nah, seorang yang beriman, jiwanya itu tenang dengan amal soleh. Dulu Nabi lagi kumpul di satu tempat dengan para sahabat. Lalu Nabi tanya, kalian lihat gak tuh kebun sebidang tanah? Oh iya, kami lihat ya Rasul gitu sebidang tanah. Itu kebun ada sumurnya. Sumurnya itu ada airnya. Airnya itu kualitasnya bagus, sangat dibutuhkan oleh banyak orang.
Cuma sayang itu sumur punya orang Yahudi. Kalau ada di antara kalian yang bisa beli, bagus. Itu Utsman bin Affan beli. Utsman bin Affan itu menantunya Nabi. Duitnya banyak. Utsman bin Affan itu duitnya banyak. Ada juga menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib duitnya gak banyak, nah, ilmunya banyak. Utsman beli itu tanah, lalu dia menemui Nabi, ya Rasul, itu tanah udah saya beli, udah dibayar cash. Kalau bahasa sekarang udah balik nama, sertifikatnya udah atas nama saya. Kalau bahasa sekarang, kalau sekarang kan orang yang penting suratnya daripada tanahnya. Akhirnya apa? Tanah orang dibikinin surat. Tanah orang dibikinin surat. Akhirnya apa? Sebidang tanah sertifikatnya ada berapa? Iya. Sertifikat tanah ada 2, ada 3, padahal tanahnya itu juga. Akhirnya apa? Sengketa, dibawa ke pengadilan. Nah, gitu. Udah nih ya Rasul, udah saya beli secara cash. Kalau kita kan nyicilnya bertahap. Nyicil tanah dulu, habis itu nyicil rumah, sampai mati belum lunas. Kata Rasul, bagus kalau kamu wakafkan itu tanah. Wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Wakaf artinya berhenti. Jadi kalau harta diwakafkan, harta itu berhenti. Apanya yang berhenti? Kepemilikannya. Kalau bahasa kita udah gak bisa pindah tangan. Jadi harta kalau sudah diwakafkan itu nggak boleh lagi diklaim sebagai milik pribadi. Nah, bagus kata Rasul. Maka tanah itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Apanya? Karena yang paling dibutuhkan dari tanah itu adalah air yang ada di sumur, maka orang diperbolehkan, dipersilakan ambil air secukupnya, bukan sebanyaknya, secukupnya. Wah, itu para sahabat ngambil air itu buat minum dan sebagainya. Utsman bin Affan melihat bahwa banyak orang yang mengambil air dari sumur itu. Dia merasa tenang hatinya. Tenang. Kenapa? Hartanya sudah berguna bagi banyak orang. Maka Allah turunkan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Nah, itu maksudnya adalah Utsman bin Affan. Jadi ketenangan jiwa. Mudah-mudahan 3 ini mendapat perhatian kita semua. Amin. Sehingga iman, akidah, tauhid harus terus kita perkokoh. Maka menjadi penting untuk membaca buku ini, dibahas secara sederhana sampai dengan rukun iman, dibahasnya sampai dengan rukun iman. Semuanya ada 16 bab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal